Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Kurniati, mahasiswa tingkat 2 semester 3, jurusan Keperawatan Program Studi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perekaman EKG dan pembacaan hasil EKG. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai perekaman EKG. Seperti yang kita ketahui, EKG atau elektrokardiografi merupakan suatu grafik yang menggambarkan aktivitas kelistrikan jantung. Perekaman EKG merupakan prosedur untuk mendapatkan gambaran aktivitas listrik otot jantung. Tujuan perekaman EKG meliputi mengetahui adanya kelainan-kelainan irama jantung dan otot jantung, mengetahui pengaruh atau efek obat jantung, mengetahui adanya gangguan elektrolit, memperkirakan adanya pembesaran jantung atau hipertrofi atrium dan ventrikel, menilai fungsi pacu jantung. Prosedur perekaman EKG. Yang pertama, persiapan alat. Alat yang dibutuhkan yaitu alat perekam EKG, kertas EKG siap pakai, jeli EKG, tisu, wastafel, air dalam ember, alat cukur, kapas alkohol, dan kelambu bila perlu. Yang kedua, persiapan pasien. Identifikasi identitas pasien dan kebutuhan perekaman EKG, jaga privasi pasien, jelaskan pada pasien untuk melepas perhiasan atau aksesoris elektronika atau berbahan metal atau besi. Baju pasien akan dibuka. Prosedur yang akan dilakukan kurang lebih selama 15 menit dan tidak terasa sakit. Atur posisi pasien senyaman mungkin dan beritahu pasien untuk rileks atau tidak bergerak dan bicara selama dilakukan perekaman. Kemudian tulislah nama pasien, usia, jenis kelamin, keluhan, tekanan darah, dan obat yang digunakan saat sebelum dilakukan perekaman. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan EKG, ganti baju pasien dengan baju tindakan atau buka pakaian bagian atas. Kemudian bersihkan daerah yang akan dipasang sadapan dan berikan jeli EKG. Pasang sadapan ekstremitas sesuai warnanya atau kode yang terdapat pada mesin perekam, seperti di gambar. Putih garing RA di lengan kanan, hitam garing LA di lengan kiri, merah garing LL di kaki kiri, hijau garing RL di kaki kanan. Kemudian pasang sadapan prekordial sesuai warnanya atau kode yang terdapat pada mesin perekam. Hasil perekaman akan memunculkan gambaran EKG sesuai sadapannya dari V1 sampai V6. Merah atau V1 di sela tulang iga keempat samping kanan di garis terna. Kuning V2 di sela tulang iga keempat samping kiri garis terna. Hijau V3 di titik tengah antara V2 dan V4. Ungu V4 sela tulang iga kiri kelima lurus dengan pertengahan klavikula. Coklat V5 garis ketiak atau aksila depan sejajar dengan V4. Hitam atau V6 garis ketiak atau aksila tengah sejajar dengan V5. Tempat pemasangan sadapan prekordial. Selanjutnya, nyalakan mesin perekam dengan menekan tombolnya. Kemudian amati apakah settingan mesin sudah tepat dan gambar EKG sudah jelas. Yang harus dilakukan, mode yang digunakan manual atau otomatis. Tentukan kalibrasi yang digunakan 0,5x, 1x, 2x dan atau lebih. Kecepatan apakah sudah sesuai 25 mm per detik. Mesin EKG yang model lama apakah jarum perekam udah di tengah.
Bila gambaran EKG jelek, periksa apakah ada sedapan yang kurang tepat pemasangannya. Selanjutnya, tekan tombol start. Prosedur ini disesuaikan dengan mesin yang digunakan, jadi mohon dibaca prosedur pemakaian alat yang ada di setiap mesin. Keempat, penutup. Setelah dilakukan perekaman pada pasien, matikan mesin dan rapikan peralatan. Selanjutnya, lepaskan alat dari pasien dan bersihkan jeli yang nempel di alat sampai bersih. Rapikan pasien dengan membersihkan bekas jeli dan merapikan baju. Kemudian tuliskan tanggal, jam, nama, umur, tekanan darah, dan berat badan pada pasien di lembar EKG atau buku menempelkan hasil rekaman. Mungkin itu penjelasan mengenai perekaman EKG. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembacaan hasil EKG. Seperti yang kita ketahui, elektrokardiografi atau EKG merupakan suatu grafik yang menggambarkan aktivitas kelistrikan jantung. Pembacaan hasil EKG dapat mengetahui adanya kelainan-kelainan irama jantung, mengetahui iskemia dan infak miokard, mengetahui pengaruh atau efek obat-obat jantung, mengetahui adanya gangguan-gangguan elektrolit, memperkirakan adanya pembesaran jantung atau hipertrofi, atrium dan ventrikel, dan menilai fungsi jantung pacu jantung. Prosedur yang dilakukan dalam pembacaan hasil EKG. Yang pertama, persiapan alat. Alat yang disiapkan: pulpen, kertas kosong 1 lembar, hasil rekaman EKG, dan buku dokumentasi. Yang kedua, persiapan pasien. Pasien diminta rileks menunggu hasilnya. Selanjutnya, tulis nama, tanggal, usia, jenis kelamin, keluhan, tekanan darah, dan obat yang digunakan pada pasien. Yang ketiga, pelaksanaan pembacaan hasil EKG. Identifikasi kurva EKG, ada berapa sedapan yang terekam. Rekaman dasar ada 12 sedapan, yaitu lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Identifikasi gambaran kurva EKG baik atau tidak. Adanya gambaran trailing atau kurva tidak ada gelombang V, Q, R, S, T, dan O yang spesifik. Kemudian identifikasi kalibrasi yang digunakan 0,5x, 1x, 2x, dan atau lebih. Yang keempat, penilaian EKG. Tentukan irama jantung atau ritme. Tentukan apakah denyut jantung berirama teratur dengan cara menggunakan kertas kosong. Beri tanda antara gelombang R ke R berikutnya dan dengan geser ke gelombang R dan ke R di sedapan lainnya. Kemudian tentukan frekuensi. Penentuan frekuensi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu jumlah kotak besar dapat antara gelombang R ke R atau gelombang P ke P. Nilai frekuensi 300. Kemudian nilai frekuensi 1500, jumlah kotak besar antara gelombang R ke R garing gelombang P ke P, atau hitung jumlah gelombang QRS dalam EKG strip sepanjang 6 detik. Dalam kurung 30 kotak besar dan hasilnya dikalikan 10. Bila ditemukan jarak gelombang R ke R atau gelombang P ke P, ditemukan perbedaan yang signifikan atau irama tidak teratur, maka perlu dihitung frekuensi terpendek dan frekuensi terpanjang. Selanjutnya, tentukan gelombang P normal bila setiap gelombang P diikuti gelombang QRST. Tentukan interval PR
normal 0,12 sampai dengan 0,20 detik. Kemudian tentukan gelombang QRS, nilai normal 0,06 sampai dengan 0,12 detik. Selanjutnya tentukan apakah semua gelombang sama dapat diketahui dengan bentuknya interval tiap gelombang. Selanjutnya tentukan sumbu jantung. Perhitungan sumbu jantung yang mudah digunakan dengan melihat titik potong dari gelombang QRS di lead 1 dan AVF. Pertama, hitung titik tinggi gelombang QRS pada lead 1, kemudian pada AVF. Setelah ketemu nilainya, tentukan titik pada sumbu X, Y sesuai nilai yang didapat. Dari kedua titik tersebut, tarik garis lurus untuk menentukan titik temunya. Sumbu jantung normal bila titik temunya berada di negatif 30 sampai dengan 90 derajat. Seperti di gambar. Selanjutnya, tentukan adanya tanda hipertrofi. Hipertrofi atrium kanan ditandai dengan adanya gelombang V yang lancip dan tinggi. Paling jelas terlihat di lead 2, 3, dan AVF atau gelombang V bifasik. Dominan defleksi positif di V1. Selanjutnya, hipertrofi atrium kiri ditandai dengan adanya gelombang V yang lebar dan berleku. Paling jelas terlihat di lead 1, 2, dan AVL. Selanjutnya, hipertrofi ventrikel kanan ditandai dengan gelombang R lebih jelas dari gelombang S pada lead perikordial kanan. V1, V2, dan V3 atau rasio gelombang R dan S lebih dari 0,03 detik. Di V1, gelombang S menetap di V6 garing V5. Right sumbu jantung atau eksis deviasi. Selanjutnya, tentukan adanya tanda iskemia atau infak miokard. Iskemia ditandai dengan adanya depresi segmen ST atau gelombang T terbalik. Infak ditandai dengan adanya gelombang Q patologis. Infak fase akut ditandai dengan Q patologis disertai elevasi segmen ST atau hanya elevasi segmen ST saja. Selanjutnya, infak fase subakut atau resen ditandai dengan Q patologis disertai gelombang T terbalik. Infak lama ditandai dengan Q patologis dan lainnya kembali normal. Lokasi iskemia atau infak harus ditemukan di dua tempat pasangannya. Selanjutnya, tentukan adanya tanda gangguan lain seperti pengaruh obat atau elektrolit. Efek obat di kitalis ditemukan depresi segmen ST. Interval PR. Efek obat anti-aritmia ditemukan Q memanjang. Efek hiperkalemia ditemukan gelombang T tinggi dan tajam. Interval PR memanjang dan bila sangat tinggi kaliumnya dapat menjadi asistole. Efek hipokalemi ditemukan depresi segmen ST. Interval QT memanjang dan T rata sehingga muncul gelombang U yang nyata. Efek hiperkalsemi ditemukan interval QT dan ST memendek. Efek hipokalsemi ditemukan di interval QT memanjang dan segmen ST mendatar dan bertambah besar. Inilah hasil gambar EKG 1 bit. Yang terakhir, setelah dilakukan hasil pembacaan EKG, penutup dokumentasikan kesimpulan pembacaan EKG seperti irama sinus ritem 80 kali per menit, normal eksis, irama sinus takikardia 100 kali per menit, LAD, LVH, iskemia lateral.
Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai perekaman EKG dan pembacaan hasil EKG. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.